Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Oktri Hardi dari kelas 5A PAI. Di sini saya akan menjelaskan lembar jawaban soal UTS pada pembelajaran fikih di madrasah bersama Ibu Asmara Yumarni. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 membahas tentang hubungan konsep dasar pembelajaran fikih dengan tujuan dan standar kompetensi pertama. Oke, yang pertama, adapun hubungan konsep dasar pembelajaran fikih dengan tujuan dan standar kompetensi. Pertama itu ada pengertian konsep dasar pembelajaran fikih, yaitu suatu kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk dapat menjalankan pembelajaran fikih terlaksana di madrasah, yang dimana elemen konsep dasar itu terdiri dari seperti yang telah saya paparkan lanjut lebih rinci di lembar jawaban, yaitu ada pembelajaran fikih sendiri, fungsi dan tujuannya, ruang lingkup pembelajaran fikih, komponen dasar pendekatan pembelajaran fikih di madrasah, ada pula karakteristik pembelajaran fikih di madrasah, prinsip-prinsip pembelajaran fikih di madrasah, dan beberapa pendekatan dasar. Maka adapun pembahasan lebih lanjut yaitu ke intinya hubungan tujuan dan standar kompetensi lulusan dalam pengembangan konsep dasar fikih di madrasah, yaitu dimana tujuan pembelajaran fikih di madrasah untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut masalah ibadah, muamalah yang akan dijadikan pedoman dalam aspek kehidupan sehari-hari. Sedangkan SKL sendiri menurut KMRI nomor 347 tahun 2022, SKL madrasah adalah kriteria minimal tentang keutamaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hal pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan, ada RA, MI, MTS, MA maupun MAK. Maka hubungan antara tujuan dan SKL dalam hal ini ialah bahwasanya dalam setiap komponen SKL maupun KI, KD menjadi salah satu faktor ketuntasan dan indikator yang akan digunakan oleh guru dalam menganalisis dan mengembangkan tujuan pembelajaran nanti ke depannya. Dengan begitu, tujuan pembelajaran akan jelas dan tercapai dengan adanya kriteria yang dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya siswa di semua pendidikan pada satuan jenjang pendidikan tertentu. Dikarenakan SKL juga menitik beratkan pada persoalan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dengan kriteria kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan, sehingga terbentuklah tujuan pembelajaran yang terarah dan terstruktur. Adapun contoh jika menghubungkan antara hubungan tujuan dan SKL, seperti di kelas 8 semester 1 yang berisi di mana tujuan dan pemaparan SKL-nya itu siswa mampu mengerjakan sujud di luar sholat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur, dan mampu mengimplementasikannya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Lanjut pada soal nomor 2, yaitu hubungan antara silabus dan kurikulum. Silabus atau sekarang yang sering disebut dengan ATP merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum dengan mempertimbangkan ciri dari kebutuhan daerah setempat. Adapun hubungan silabus atau ATP dengan kurikulum, yaitu bahwasanya silabus itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari kurikulum ke dalam bentuk materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaiannya. Kurikulum itu lebih luas daripada silabus. Kurikulum dapat mencakup silabus, akan tetapi silabus tidak dapat mencakup kurikulum. Maka dapat dilihat bahwasanya kurikulum, silabus, dan juga RPP itu saling berkaitan, di mana jika silabus itu lebih menjabarkan kurikulum itu ke materi yang lebih spesifik, maka RPP menjabarkan silabus ke yang lebih rinci sampai kepada bagaimana strategi penyampaian tercantum di dalam RPP. Jadi silabus itu berperan penting sebagai alat aktualisasi kurikulum secara operasional dalam tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut telah dirincikan dalam lembar jawaban.
Lalu membahas soal nomor 3, yaitu tentang model metode pembelajaran serta apa hubungan keduanya. Jelaskan dengan alasan. Pertama, model pembelajaran khususnya fikih di madrasah ada pun contohnya seperti model Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL, yaitu konsep belajar yang membantu pendidik untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata di kelas dan memotivasi peserta didik agar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif seperti konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian. Sebenarnya, adapun pengertian metode. Nah, metode pembelajaran fikih di madrasah itu adalah bagaimana cara atau sekumpulan cara-cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Contoh dari metode itu ada metode tanya jawab, demonstrasi, metode drill, metode menghubungkan, metode bacaan, metode ceramah, metode permainan, dan lain sebagainya. Adapun hubungan antara model dan metode di mana keduanya ini suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, saling membutuhkan. Ini dalam menerapkan suatu model pembelajaran, maka diperlukan pula beberapa metode dalam rangka bentuk tahapan-tahapan dari penerapan model pembelajaran yang telah ada. Karena model pembelajaran itu ibaratnya rangkaian unsurnya dan metode adalah caranya. Maka dari itu, begitu penting penerapan model diiringi dengan metode, dan sebaliknya, metode harus ada modelnya terlebih dahulu. Untuk pembahasan lebih lanjut telah dipaparkan pada lembar jawaban. Masuk kepada persoalan soal nomor 4, yaitu perbedaan sumber dan media pembelajaran serta bagaimana hubungan keduanya. Jelaskan dengan alasan. Pertama, membahas tentang pengertian sumber pembelajaran adalah segala sumber, baik itu berupa data, orang, wujud, serta rangkaian perangkat dalam menunjang proses belajar dan mengajar yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik itu dalam mencapai tujuan belajar atau capaian kompetensinya. Contoh dari sumber belajar adalah guru sendiri, pesan atau materi yang diliput dalam buku paket, LKS, video maupun hal lainnya. Adapun media pembelajaran adalah semua alat, sarana, perantara atau penghubung untuk menyebarkan, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat serta perhatian sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Media itu terdiri dari media visual, audio, ataupun media audiovisual. Adapun perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran yaitu di mana media itu berperan sebagai alatnya yang digunakan saat belajar mengajar, sedangkan sumber itu adalah asal muasal bahan ajar yang diajarkan atau seperangkat sesuatu yang dirujuk sebagai materi yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Jadi, hubungan atau persamaan antara sumber belajar dan media pembelajaran adalah di mana keduanya itu saling erat kaitannya sebagai alat pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi sudah jelas hubungan antara sumber belajar dan media pembelajaran itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena media belajar itulah sebagai alat untuk menyalurkan sumber pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru supaya sumber materi yang diberikan tersalurkan dengan baik dan lancar kepada peserta didik. Masuk kepada soal terakhir, yaitu soal nomor 5 yang membahas tentang alat peraga dengan penilaian atau evaluasi serta hubungan dengan pencapaian KKM siswa. Yang pertama, pengertian alat peraga itu adalah suatu media, alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Contohnya itu alat peraga sederhana seperti kertas, stik, pipa, karton, papan tulisan
huruf Arab, huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian atau evaluasi adalah keseluruhan hasil pembelajaran peserta didik yang dapat dinilai dalam kegiatan pengukuran. Sedangkan evaluasi sendiri adalah penilaian yang dapat dilihat dari segi hasil ukurnya. Maka, adapun hubungan alat peraga dan evaluasi atau penilaian dengan pencapaian KKM siswa, di mana yang kita ketahui dalam penilaian itu kan ada 3 macam ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dimana keduanya itu sangat mempengaruhi. Dengan adanya penggunaan alat peraga, hasil belajar atau KKM siswa akan meningkat. Hal ini terkait dengan akan adanya peningkatan respon positif siswa terhadap pembelajaran dengan penggunaan alat peraga. Ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa, karena pembelajaran itu akan menjadi lebih bervariasi, tidak monoton, dan pastinya melibatkan peran aktif siswa. Dengan demikian, siswa menjadi lebih mudah memahami materi dan akhirnya hasil belajar atau KKM yang diperolehnya akan meningkat. Itulah mengapa berdasarkan hasil penelitian pun, guru itu disarankan sebaiknya mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada materi pembelajaran lainnya, sehingga materi itu mudah diserap oleh siswa dan pada akhirnya hasilnya pun nilai yang diperoleh oleh siswa akan memuaskan dan sesuai standarisasi KKM. Keuntungannya oleh sang guru pun akan lebih cepat menganalisis setiap permasalahan yang muncul pada siklus pembelajarannya, sehingga pada siklus selanjutnya nanti beliau bisa menganalisis secara tepat permasalahan yang akan datang. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya, Yola Utrihadi, kelas 5 APAI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.